Dewa medis terkuat. Bab 199 keluar. Apakah kamu Xiao Chen? Namong Chenlong perlahan terbang dari tanah dan menatap Xiao Chen dengan mata dingin. Sejujurnya, dia memang kagum dengan Xiao Chen tadi. Metode orang ini benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak pernah menyangka Xiao Chen bisa memisahkan dia dan Xuan Yuan Sitian dengan begitu mudahnya. Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan ringan. Bagus. Memang benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda. Kamu masih sangat muda, tetapi kamu telah mencapai ini. Ini benar-benar membuka mataku. Namun, ini tidak berarti bahwa aku akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tidak marah, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Lebih baik tidak mengatakan beberapa hal terlalu dini. Tidak baik mengatakannya terlalu dini. Mendengus. Namong Chenlong mendengus dingin. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada Xuan Yuan Sitian dan yang lainnya yang membantumu, kamu bisa bertindak gegabah di hadapanku. Keluarga Namongku tidak takut padamu. Ya. Xiao Chen meliriknya dengan pandangan yang menunjukkan sedikit rasa dingin. Dalam hidupku, aku paling benci orang-orang sepertimu yang menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu. Cucumu menggunakan namamu untuk mengambil paksa resepku. Sebagai seorang kakek, kau tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi kau juga membantunya melakukan kekejaman dan membelanya. Harus kukatakan, Namong Chenlong, kau benar-benar mengecewakanku. Bajingan. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang membuatmu berbicara seperti itu? Apakah kamu sudah lelah hidup? Bising. Begitu dia selesai bicara, Xiao Chen meliriknya dan orang itu langsung meledak menjadi abu di tempat, menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Bang! Ledakan tumpul itu membuat semua orang yang hadir terkesiap kaget. Rasa dingin menjalar dari telapak kakiku dan langsung menjalar ke atas kepalaku. Tidak seorang pun melihat bagaimana dia melakukannya. Gerakannya sangat cepat. Seolah-olah gerakan itu dilakukan hanya dengan pikiran. Bahkan ketiga saudara dari keluarga Namong, bersama dengan Ye Wuchen dan Kaisar bela diri tingkat tinggi lainnya, tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan Xiao Chen. Orang ini tidak mudah terprovokasi. Ini adalah ide yang sama yang dianut hampir semua orang. Hanya seseorang setingkat Namong Chenlong yang tidak akan terintimidasi oleh Xiao Chen. Beraninya kau membunuh anak buahku di depanku. Apakah kau masih memandang keluarga Namong? Sambil meraung marah, Namong Chenlong menghentakkan kakinya keras-keras dan bergerak lurus ke arah Xiao Chen. Dia sangat marah. Bocah nakal di hadapanku ini benar-benar keterlaluan. Sebelumnya, dia menyentuh cucunya, dan sekarang, dia menyentuh anak buahnya di depannya. Meskipun dia sangat kuat, lalu kenapa? Kemuliaan keluarga Namong tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat diinjak-injak sesuka hati. Siapapun yang menginjak-injaknya akan dibunuh tanpa ampun. Jika alam dewa setengah langkah bergerak, siapakah yang dapat menandinginya? Semua orang dapat merasakan momentum yang mencengangkan itu, bagaikan gelombang besar di laut dalam, yang melesat langsung ke angkasa, seakan-akan hendak menelan langit. Hampir semua orang yang melihat pemandangan ini tidak dapat menahan gemetar. Tingkat keterampilan seperti ini jarang ada di dunia. Anda hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup Anda untuk melihatnya, bukan? Kuat. Kuat sekali. Anak-anak keluarga Namong jantungnya berdebar kencang, gairah mereka membuncah, darah mereka mendidih, mata mereka terbelalak, dan mereka dipenuhi dengan kerinduan yang tak ada habisnya. Itulah totem spiritual keluarga Namong mereka. Itulah raja dari semua yang hadir. Kemanapun pedang raja mengarah, kesanalah hati kita pergi. Semua orang menatap sosok di langit. Dia semakin dekat dengan Xiao Chen. Kecepatannya luar biasa cepat. Akhirnya, Namong Chenlong datang ke sisi Xiao Chen. Pada saat ini, semua murid keluarga Namong merasa bahwa Xiao Chen ditakdirkan untuk mati. Faktanya, bukan hanya keluarga Namong, tetapi juga Ye Wuchen dan yang lainnya tidak dapat menahan napas. Menghadapi Namong Chenlong yang kejam, mereka tidak berani bicara banyak. Xiao Chen pasti menang. Bagaimanapun, langkah ini telah melampaui pikiran dan pengetahuan mereka, mencapai puncak dalam arti sebenarnya, dan tak tertandingi. Semua orang ketakutan dan cemas. Hampir tidak ada orang yang rambutnya tidak berdiri tegak. Jika memang ada, maka itu pasti Xiao Chen. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresi acuh tak acuh terlihat di wajahnya. Meskipun serangan Namong Chenlong telah mencapai dirinya, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Wajah itu bagaikan benda mati, tidak takut, dan tanpa ekspresi apapun. Tetapi di mata Namong Chenlong,
ini semata-mata karena kecepatannya terlalu cepat dan telah melampaui lingkup pengaruh yang dapat ditahan Xiao Chen. Itulah sebabnya dia bersikap seperti ini sekarang, tampak seperti dia menderita demensia. Sudah berakhir. Langkah ini akan membuatmu tahu apa yang akan terjadi jika kau melawanku, Namong Chenlong. Akhirnya, ketika pukulan yang mengejutkan itu sampai ke wajah Xiao Chen, kurang dari 1 sentimeter dari wajahnya, Xiao Chen akhirnya berbicara. Gulungan. Hanya sebuah kata yang sederhana. Tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan, cukup agar semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Lalu, waktu seakan berhenti di udara selama sedetik penuh. Kemudian, Pak Tuan Namong, yang sudah tiba di depan Xiao Chen, terbang kembali dengan cara yang sama dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, sebanding dengan kilat. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, Pak Tuan Namong terjatuh dengan keras ke tanah di tempat. Pada saat itu, bumi bergetar hebat, dan hati semua orang pun bergetar hebat. Seorang pria kuat yang sudah setengah langkah memasuki alam dewa bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Xiao Chen. Faktanya, hal sialan itu bahkan bukanlah sebuah gerakan, oke. Suasana hening seketika. Semua orang ketakutan saat itu juga. Lalu, dia menatap tanah. Di sana, asap tebal mengepul dan sebuah lubang besar yang dalam dihancurkan di tanah. Lubang yang dalam itu seluas 4 lapangan sepak bola. Di tepi lubang, tanahnya retak bagaikan jaring laba-laba. Segalanya tampak sangat mengejutkan. Segalanya tampak begitu alami. Seolah-olah semua ini adalah hasil kerja alam dan mustahil untuk menolaknya. Kekuatan Xiao Chen telah melampaui apa yang dapat dipahami orang-orang seperti mereka. Tidak seorang pun dapat menjelaskan dengan jelas apa yang dilakukan Xiao Chen barusan. Apakah aku sedang bermimpi? Namong Mingxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut hebat, wajah Namong Mingxing tampak putus asa. Sebaliknya, Namong Mingzu menamparkan wajahnya, tampak mati rasa. Ini pasti mimpi, bangun. Bangun sekarang. Bab 200 Bimbingan. Keluarga Namong tercengang, sementara Ye Wuchen dan yang lainnya menyeringai. Dasar bodoh. Dia pantas mendapatkannya. Beraninya dia menyerang Tuan Xiao. Begitulah cara bos dikalahkan saat itu. Aku tidak menyangka bahwa hari ini, giliran hantu Tuan Namong lagi. Keren sekali. Keren sekali. Ahem. Kalian berdua harus pelan-pelan saja, bos masih di bawah. Dahi. Ye Wuchen dan Feng Qing yang langsung tutup mulut, takut kalau mereka akan membuat Suanyuan Sitian di bawah kesal. Namun, Suanyuan Sitian tidak memperhatikan mereka, tetapi matanya tertuju pada lubang dalam tidak jauh dari sana. Saat debu berangsur-angsur tertiup angin, tubuh Namong Chenlong juga muncul. Tidak seperti terakhir kali dia memukulnya, serangan Xiao Chen kali ini jelas lebih berat. Alasan utamanya adalah karena Shen Tianjun dan Xiao Chen berteman, dan Suanyuan Sitian awalnya pergi untuk menyelamatkan Xiao Chen, tetapi pada akhirnya, dia tidak pandai melakukan sesuatu, jadi dia hanya diberi peringatan kecil oleh Xiao Chen. Namun, sebagai perbandingan, lelaki tua Namong Chenlong berbeda. Tidak apa-apa kalau dia dan Xiao Chen tidak ada hubungan apa-apa, tapi dia sama sekali tidak punya kesadaran diri dan sengaja bersikap sok penting di depan Xiao Chen. Akan terlalu mudah baginya jika dia tidak dipukuli habis-habisan oleh Xiao Chen, bukan? Namong Chenlong yang terbaring di lubang yang dalam, hampir menangis. Teriakan Xiao Chen, keluar. Tadi datang dari lubuk hatinya, hampir mengguncang jiwanya. Bahkan setelah sekian lama, kepalanya masih berdengung, seolah-olah dia menderita tinnitus. Adapun organ dalamnya, tak usah dikatakan lagi, mereka bergetar sangat hebat dan merasakan sakit yang teramat sangat. Dia begitu rapuh sekarang sehingga dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Namong Chenlong merasa bahwa petapa bela diri kecil manapun dapat membunuhnya. Nyeri. Sakit sekali. Dia berusaha berjuang untuk bangun, tetapi sulit. Untungnya, Namong Mingzu dan beberapa saudara lainnya segera terbang turun dan membantunya berdiri. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Namong Chenlong terbatuk ringan dan mengeluarkan air liur berdarah. Dia tampak lesu dan dengan sedikit rasa takut, dia menatap sosok di langit. Selalu ada orang yang lebih baik darimu. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini, aku akan bertemu dengan orang yang benar-benar super kuat. Aku kalah. Namong Chenlong memasang ekspresi frustrasi di wajahnya, dan semua orang dari keluarga Namong yang datang bersamanya juga memasang ekspresi frustrasi di wajah mereka. Namong Chenlong dikalahkan. Legenda di hati mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Xiao Chen. Ini membuat hati dan keyakinan mereka runtuh. Sebenarnya,
Itu bukan salah mereka. Di seluruh dunia, alam dewa setengah langkah memang telah mencapai puncak. Setidaknya, melihat seluruh dunia, Namong Chenlong tidak dianggap sampah. Siapakah yang membuat Xiao Chen begitu jahat dan bejat? Belum lagi dia, bahkan 10 Namong Chenlong tidak akan sebanding dengan Xiao Chen. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ekspresi dingin. Kamu telah menjaga negara Yan selama bertahun-tahun, mengapa kamu bahkan tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu kuat, kamu dapat membiarkan keturunanmu menindas orang lain sesuka hati? Wajah Namong Chenlong memerah. Dia sudah dewasa, bagaimana mungkin dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Namun sebelumnya, dia mengira dirinya cukup kuat untuk mengalahkan Xiao Chen, jadi dia tidak peduli dengan hal lain. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen begitu kuat dan menghajarnya habis-habisan, sehingga dia tidak sempat melawan. Tuan Xiao, saya minta maaf. Keluarga Namong saya yang melakukan kesalahan. Saya tidak keberatan jika Anda ingin membunuh saya atau mencincang saya. Saya hanya meminta Anda untuk tidak menyerang generasi muda keluarga Namong saya dan meninggalkan sedikit garis keturunan untuk keluarga Namong saya. Xiao Chen mendengus dingin dan berbicara lagi. Awalnya, siapapun yang memprovokasi saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, keluarga Namong Anda berada di selatan, menjaga satu sisi. Selama bertahun-tahun, Anda telah memberikan kontribusi dan bekerja keras. Selain itu, keluarga Namong Anda akan terus menjaga negara Yan di masa mendatang, jadi saya akan mengampuni Anda kali ini. Xiao Chen dapat membunuh semua orang yang menentangnya. Namun, dia tidak dapat membahayakan keselamatan negeri Yan. Ini adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh setiap keturunan negara Yan. Ini yang paling mendasar. Meskipun dia orang yang berpikiran picik, dia masih bisa melihat kebaikan yang lebih besar. Namong Mingxuan dan yang lainnya segera berlutut dan bersujud kepada Xiao Chen untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih, Tuan Xiao. Terima kasih, Tuan Xiao. Xiao Chen melirik mereka, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Namong Chenlong. Jangan menggertak orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu lagi. Kupikir kau seharusnya bisa menerobos ke alam dewa, tetapi kau tidak berhasil. Itu bukan karena kau tidak cukup kuat, tetapi karena kondisi pikiranmu belum cukup berkembang. Bagaimanapun, kau adalah orang di atas Kaisar Bela Diri Bintang 10, tetapi kau tidak tahu bagaimana menjadi lebih murah hati. Wajah Namong Chenlong tampak sedikit demam lagi. Namun, sebagai perbandingan, ia menemukan jawabannya dan memperoleh beberapa wawasan. Sepertinya dia telah menyadari sesuatu entah dari mana. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara guntur dari langit. Jantung semua orang berdebar kencang. Tekanan yang disampaikan oleh guntur tumpul membuat semua orang merasa terkejut. Bahkan seorang Kaisar Bela Diri Bintang 10 seperti Xuan Yuan Sitian tidak dapat menahan rasa takutnya, wajahnya terlihat sangat serius. Suara apa itu? Sial! Aku hampir kencing di celana. Suaranya seperti raungan binatang purba. Ye Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, sementara Gong Sun Wulei berkata dengan serius. Kesengsaraan surgawi akan segera datang. Di bawah bimbingan Tuan Xiao, Namong Chenlong akan segera mengatasi kesengsaraan dan menerobos ke alam dewa. Astaga! Ye Wuchen tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Tingkat kehebatan Xiao Chen tak terlukiskan kata-kata. Dia bukan hanya kuat, tetapi sedikit bimbingan saja dapat membuat seseorang menyeberangi jurang dan menjadi dewa. Namun jangan remehkan sedikit pemahaman ini. Banyak orang yang terhenti di langkah ini hingga mereka meninggal, tidak mampu memicu kesengsaraan surgawi. Pada akhirnya, saat umur habis, ia menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Namun, Namong Chenlong tidak bersemangat. Dia baru saja terluka parah oleh gerakan Xiao Chen, dan kini bahkan seorang martial saint biasa dapat membunuhnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan dari kesengsaraan itu? Saya khawatir dia bahkan tidak mampu bertahan dari sambaran petir. Adapun keluarga Namong, semua orang tampak sangat cemas. Sangat sulit untuk akhirnya memahami keadaan pikiran saat mengatasi kesengsaraan, tetapi hasil akhirnya adalah saya terluka. Sungguh sial. Ayah. Cepatlah pergi. Kami di sini untuk memberimu waktu. Penderitaan surgawi memiliki batas waktu. Selama batas waktu ini terlewati, kau akan baik-baik saja. Saudara-saudara dari keluarga Namong tampak cemas, sementara Namong Chenlong menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya.
Aku sudah mencapai titik puncak pikiranku. Bahkan jika kali ini kau bisa menangkisnya, malapetaka lain akan datang kapan saja. Lagi pula, kau tidak akan sanggup menahan kekuatan malapetaka itu. Jangan membuat pengorbanan yang tidak kenal takut. Bersambung.